Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Bersama saya Agus dan istri saya Mala. dalam acara religi rohani untuk mendekatkan diri dan membimbing kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita saksikan video pembuka berikut ini. Di sepanjang hidup kita akan menghadapi berbagai tantangan yang menimbulkan keresahan dan ketakutan. Rasa takut bisa timbul dari berbagai informasi negatif yang kita terima. Perasaan takut sebenarnya sama seperti virus. Jika itu kita izinkan masuk ke dalam hati kita, maka ia akan berkembang dan menghancurkan kita dari dalam. Namun, sebagai umat Allah, hendaknya kita tidak perlu takut, karena Allah berjanji bahwa kita dapat memperoleh kedamaian dalam setiap situasi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat yang baik, kita sudah menyaksikan video pembuka ini. Bagaimana seringkali kita menghadapi ketakutan karena menghadapi situasi yang tiba-tiba membuat kita jadi kaget dan yang lainnya. Dan Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Nah, sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah bebas dari ketakutan. Amin. Mari sahabat yang baik, kita datang pada Tuhan, kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur karena memiliki Bapa yang selalu ada bersama dengan kami, menyertai kami, dan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami percaya dalam segala situasi selalu Kau ada bersama dengan kami. Biarlah hari ini oleh firman-Mu kami dikuatkan, kami dibangkitkan kembali untuk kami percaya bahwa Tuhan siap untuk menyertai dan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Mari sahabat yang baik katakan bahwa saya spesial di mata Tuhan. Sahabat yang baik katakan, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Saya sangat dikasihi Tuhan. Dan kehidupan saya, masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Mari kita baca dalam versi TPT ya. Kasih tidak pernah membawa ketakutan. Ya. Karena ketakutan selalu berhubungan dengan hukuman. Tetapi kesempurnaan kasih mengusir ketakutan akan hukuman jauh dari hati kita. Siapa yang terus hidup dalam ketakutan akan hukuman belum mencapai kesempurnaan kasih. Amin. Jadi sahabat yang baik, kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini sebagai manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah, yaitu kasih. Karena Allah adalah kasih. Maka ketika Tuhan menciptakan keberadaan kita di dalam kasih, berarti roh, jiwa kita, pikiran kita, semua kehidupan kita ini dibentuk di dalam kasih. Amin ya. Jadi sejak awal
manusia ini diciptakan dan didesain oleh Allah adalah untuk hidup di dalam kasih, Ya, bukan di dalam ketakutan. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi hidup di dalam kasih, Iya. tetapi hidup di dalam ketakutan. Ya, apa yang terjadi? Manusia jadi takut gagal. Takut Apalagi semua. takut akan penilaian apa kata orang, takut penolakan, takut dikecewakan, takut akan masalah keuangan, masa depan, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak tenang, tidak aman, dan sepertinya tidak ada kepastian. Iya, dan semua ketakutan itu sebenarnya hanyalah semua emosi, ya, sebuah emosi aja ya. Ya, emosi ya. Di mana emosi ini terjadi karena kita berfokus kepada apa Ya. yang kita pikir mungkin Ya. akan terjadi, tetapi yang sebenarnya belum tentu terjadi. Iya. Bayangkan kalau kita bertahun-tahun hidupnya berfokus kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Iya. Maka sebenarnya kita sedang membuat diri kita hidup dalam ketakutan Iya. dan dikuasai oleh ketakutan. Iya, benar sekali. Jadi sahabat yang baik, kita sudah diingatkan. Ternyata yang membuat kita takut itu karena kita fokus Iya. kepada hal-hal yang belum terjadi, ya. Bahkan belum tentu terjadi juga ya, Iya. gitu ya. Kalau begitu, bagaimana nih supaya kita bebas dari ketakutan? Supaya kita bebas dari ketakutan, maka kita harus merubah fokus hidup kita. Dari yang tadinya fokus kepada hal-hal yang belum terjadi, Ya. berubah menjadi fokus kepada kasih Tuhan. Ya. Ya, Amin. nah, yang kasih Tuhan yang Tidak tidak terbatas. terbatas Ya. kepada kita, yaitu kepada kebenaran, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, anugerah, Ya. dan janji-janji Janji-janjinya. Tuhan yang sudah disediakan dan diberikan kepada kita di dalam Yesus ya. Amin ya. Jadi hidup yang fokus kepada kasih Tuhan adalah kita percaya, mengerti, dan kita menyadari akan kebenaran tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa identitas, status, dan posisi kita di dalam Yesus adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Maka hal ini akan membuat kita dipenuhi oleh kasih Allah dan kita menjadi pribadi yang confident ya. Ya. Sehingga kita tidak apalagi terikat oleh ketakutan, bahkan kita dibebaskan dari Amin. ketakutan itu ya. Iya. Ya, sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Ya, Ya, benar sekali dalam ya. kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Kasih tidak pernah membawa kita kepada ketakutan. Ya. Kasih yang sempurna akan melenyapkan dan mengusir ketakutan itu di Ya. dalam hati kita, pikiran dan perasaan kita, Ya. sehingga kita bebas dari ketakutan. Amin ya. Sahabat yang baik, kita punya kesaksian ya. Iya. Beberapa waktu yang lalu kami mengalami kejadian ketika mau pulang ke rumah ya. Waktu itu jalannya macet ya. Tiba-tiba ada ojek online ya menyalip seperti itu dan memotong depan kami dan terjatuh. Dan yang mengagetkan dia pingsan ya gitu Iya, ya. nggak bergerak Nggak ya. bergerak ya. Yang luar biasa ya, ketika kami itu saat itu kami memang benar kaget sekali. Ya. Tetapi kami lebih fokus kepada, waduh, ini apa yang terjadi pada orang itu yang Ya, anak jatuh muda tadi, ini anak ya. muda itu. Ya, Hati kasihan, kami ya. dipenuhi kasih kasihan gitu ke Ya, apa ya. yang terjadi. Jadi kami segera keluar Ya. dari mobil ya, Ya, keluar ya, ya. mobil lalu melihat keadaan pengendara Ya. ojek online itu yang jatuh tadi. Ya. Sementara itu sudah banyak orang datang gitu berkerumun jadi melihat rame ya. kejadian, udah rame gitu ya. Tapi yang luar biasa dari kerumunan orang itu tiba-tiba ada salah satu satpam yang berseragam satpam. Ya. Dia keluar dia masuk ke kerumunan itu, dia Ya. katakan, dia tunjuk suami saya. Bapak ini tidak salah ya, Ya. dia tidak nabrak ini Ya, pengendara ya, ya. ini katanya. Ya, Wah ya. itu luar biasa ya. Ya, lalu beberapa orang bersama-sama kita menolong anak muda ini untuk bawa ke mobil saya. Saya bilang, udah bawa aja ke mobil deh. Kita bawa ke rumah sakit segera ya untuk segera diperiksa ya. Nah, sambil kami sampai di sana menunggu dokter ya. Tiba-tiba ayah si pengendara ojek online ini datang ya sayang ya. Ingat banget ya, dan kasihan sekali, ternyata dia itu orang sederhana dan pekerja bangunan ya. Dan waktu itu dia kaget dan khawatir gimana dengan anaknya dan biayanya dan sebagainya. Iya, tetapi
luar biasa ya. Saya percaya bahwa kasih Allah ada yang Iya. ditaruh dalam hati Iya, kami. Agus langsung temui, Menenangkan gitu ya. menenangkan, menemui daripada ayah, daripada anak muda ini. Lalu katakan, sudah Iya. Pak, tenang aja. Ya. Pasti nanti semuanya baik-baik saja. Untuk rumah sakit biar saya yang urus gitu ya. Iya. Nah, apa yang terjadi setelah sekian lama ya, lama Iya. juga ya dia pingsan nggak sadar. Iya. Tetapi akhirnya anak muda ini sadar Iya, iya. dan dokter mengatakan dia periksa, oh nggak Iya. apa-apa. Nggak Ini apa-apa. tadi mungkin dia kecapean atau dia stres gitu Iya, ya. iya, Dan anak ini boleh pulang Iya, gitu. iya. Wah, ya. kami bersyukur sekali waktu kejadian itu ternyata tidak apa-apa. Dan dokternya sempat mengatakan kepada saya, sudah anak ini boleh dibawa pulang. Katanya dia kecapean, kurang istirahat, dan sepertinya agak stres berkata demikian. Lalu kami menebus obat itu dan vitamin, dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik ya. Jadi Gitu. artinya bahwa segala sesuatu yang kita alami, kita tahu bahwa ada Allah di situ. Iya, iya. Karena pada waktu itu mungkin bisa saja kami takut Iya, ya. lebih takutnya itu, Karena- aduh gimana nih? Karena kan gitu. jatuh persis depan mobil kami kan, tentunya kami bisa disalahkan bahwa kami menabrak anak Iya, ini. iya, iya. Dan kami bisa berpikiran negatif, kemudian kami bisa menyalahkan anak muda itu tadi gitu Iya, ya. iya. Atau pengendara tadi ojek online tadi. Tetapi pada saat itu yang ada di dalam hati Kasih kita itu ya. adalah kasih kepada Iya. pengendara motor ini. Dan kami benar-benar dipenuhi kasih dan Iya. ingin sekali menolong. Iya. Dan kami percaya itu adalah Tuhan yang ada di dalam hati. Ya, amin. Jadi sahabat yang baik, karena kasih yang lebih besar yang ada pada kami itu bukan ketakutan ketika melihat anak muda ini, maka ketakutan itu seperti tidak bisa menguasai kita. Iya. Kita seperti udah nggak lagi fokus pada ketakutan, sehingga kehidupan kami seperti dipenuhi kasih, belas kasihan, dan itu lebih besar daripada ketakutan itu sendiri. Iya. Ya. Sahabat yang baik, mari kita mau baca firman Tuhan ini ya dalam Ya. Yesaya 43 ayat 2 titik ya. Ketika kamu melalui laut yang dalam Ya. dan berbadai, kamu dapat percaya bahwa aku ada di sana bersamamu. Ya, amin. Ketika kamu melalui sungai-sungai yang mengamuk, kamu tidak akan dihanyutkan. Amin. Ketika kamu berjalan melalui penganiayaan seperti api yang menyala-nyala, Ya, kamu tidak akan terbakar. ya. Nyala api itu tidak akan membahayakanmu. Amin. Bukankah luar biasa janji Tuhan ini? Bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan bersama dengan kita di segala situasi Amin. kehidupan kita. Di tengah laut yang dalam, berbadai, di tengah sungai sekalipun yang mengamuk, bahkan di tempat api yang menyala sekalipun ada Tuhan. Ada menyertai Tuhan kita, ya. ya. Dan Tuhan berjanji ketika kita melalui laut yang dalam dan berbadai, Tuhan ada bersama Amin. dengan kita. Ya. Ketika kita melalui sungai yang mengamuk, kita tidak akan Amin. dihanyutkan. Ya. Ketika kita berjalan melalui penganiayaan seperti api yang menyala-nyala, kita tidak akan terbakar. Dan nyala api itu Amin. tidak akan membahayakan kita. Amin. Jadi kita tidak perlu takut dalam menghadapi segala situasi dan masalah dalam kehidupan kita. Sebab kita berharga di mata Tuhan dan kita dikasihi oleh Tuhan. Ya, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam Yesaya 43 ayat 4. Karena kamu berharga di mataku dan karena aku sangat mengasihimu dan ingin menghormatimu, aku rela menyerahkan bangsa-bangsa sebagai barter untukmu, seseorang untuk menyelamatkanmu. Sahabat yang baik, semakin kita percaya, Ya. mengerti, dan menyadari betapa kita berharga di mata Tuhan, Ya, kita sangat dikasih oleh Tuhan, dan kita milik kesayangan Tuhan, ya. maka hal ini akan membebaskan kita dari ketakutan. Amin, sahabat yang baik. Jika dari saudara yang memiliki ada beban-beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Terang Kasih. Kasih.
Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan Mala dalam acara Terang Kasih. Sahabat yang baik, kita melanjutkan pembahasan tadi, bebas dari ketakutan. Nah sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang saudara kirimkan melalui Instagram. Mari kita saksikan bersama. Shalom Ibu Mala dan Pak Agus, nama saya Adel. Saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya ketika saya merasakan ketakutan dan saya merasakan tapi Tuhan tetap menjaga dan menyertai saya. Pengalamannya adalah ketika saya masih di bangku sekolah SMA. Saya seringkali pulang malam dan biasanya saya menggunakan kendaraan umum. Nah, saat itu saya menggunakan kendaraan bajai. Nah, pada waktu itu pukul 10 malam lewat. Dalam perjalanan di dalam bajai saya sudah merasakan sebuah perasaan yang tidak nyaman dan tidak enak, seperti akan terjadi sesuatu pada saya. Nah, yang ada di pikiran saya saat itu adalah saya harus memanggil Tuhan, berbicara dalam hati. Saya akhirnya berdoa dalam hati dan saya bicara, Tuhan tolong saya takut. Nah, tidak lama setelah itu tiba-tiba ada motor yang mendekati bajai saya dan langsung mengambil tas yang ada di pangkuan saya. Dan abang bajainya itu mencoba untuk menolong, untuk menyelamatkan tas saya. Akhirnya dia mengarahkan bajainya ke motor yang ada di sebelah yang mencoba mengambil tas saya itu. Dan akhirnya yang terjadi adalah saat itu karena roda bajai itu ada 3, jadi tidak seimbang dan akhirnya bajainya itu pun jatuh dan saya pun jatuh sampai kepala saya mengenai aspal, tapi tidak terseret dan hanya berhenti. Nah, tapi tas saya, untungnya tas saya pun terlepas dari pengendara motor itu dan pengendara motor itu langsung kabur. Nah, satu hal yang saya syukuri adalah saya merasa Tuhan menjaga saya dan menolong saya karena jalanan itu entah bagaimana yang tadinya rame sepi karena di belakang saya sama sekali nggak ada mobil yang lain. Kalau misalnya saat itu ada mobil yang lain, pastinya akan menabrak secara otomatis saya dan beserta bajai dan abang bajainya, dan itu akan menyebabkan lebih parah lagi gitu. Nah, itu adalah satu hal yang saya syukuri dan di saat ketakutan sekalipun saya yakin bahwa Tuhan itu menjaga saya sehingga saya bisa terselamatkan dari hal-hal yang lebih parah daripada itu, dan puji Tuhannya tas saya pun bisa selamat beserta isinya dan banyak orang-orang yang akhirnya menolong. Dan ketika sampai di rumah, besoknya ke rumah sakit, sama sekali tidak ada masalah, tidak ada luka dalam kepala saya, padahal saat itu saya ingat bahwa saya terjatuh cukup keras. Hanya itu yang mau saya bagikan pengalaman iman saya. Saya berharap cerita saya, kesaksian saya ini juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Terima kasih. Sahabat yang baik, kita sudah saksikan video kesaksian dari Adel. Wah, sangat memberkati sekali ya. Luar biasa ya. Pasti itu kejadian itu mengagetkan ya. Iya. Tapi seperti ada tangan Tuhan yang menjaga dan melindungi. Nah, sahabat yang baik, tadi dari kesaksian Adel ini kita sudah melihat bagaimana Tuhan itu menjaga kita. Amin. Tuhan melindungi kita. Iya. Tuhan menyertai kita ya. Amin ya. Nah, hari ini kita juga mau baca dari DM dari @ersada_ginting ya. Wah, ini banyak sekali ya yang masuk DM ya. DM-nya banyak Salah satunya sekali, ini kita bacakan kita baca ini ya. ya. Dari @ersada_ginting. Shalom Pak Gus, terima kasih buat semuanya yang Bapak berikan. Mohon dukungan doanya ya Pak buat rumah tangga kami. Ya, yuk kita doakan ya. Kita doakan buat ya. Ersada ini ya. Kamu mau doakan sayang? Ya, oke. Yuk kita doakan ya sahabat yang baik. Ersada, kita berdoa ya buat Ersada. Tuhan Yesus, kami percaya semua pergumulan, permasalahan dari saudara Ersada ini Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Kami percaya hari ini Ersada ada dalam tangan Tuhan dan semua permasalahan rumah tangganya Tuhan yang menyelesaikan, dan kami berkata shalom untuk rumah tangganya dan jadilah baik untuk rumah tangganya. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, hal-hal apa ya yang perlu kita ingat supaya kita bebas dari ketakutan?
ketakutan. Amin. Ya. Yang pertama adalah berhenti untuk berfokus kepada masalah Iya. atau segala sesuatu yang belum terjadi Iya, dan belum tentu terjadi, yang membuat kita hidup dalam ketakutan. Ya, itu penting sekali ya. Jadi, sahabat yang baik yang kedua ini juga penting, terus fokus kepada kasih Tuhan yang tidak terbatas kepada kita. Karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Iya. Amin ya. Dan di dalam Kristus, kita berharga di mata Tuhan. Kita sangat dikasih Tuhan. Dan kita ini milik kesayangannya Tuhan. Dan yang ketiga, jangan takut ketika kita sepertinya sedang ada dalam lautan dan badai. Karena Tuhan ada bersama kita Amin, di ya. tengah situasi itu. Ya. Jangan takut melewati sungai yang mengamuk. Jangan karena kita tidak akan dihanyutkan. Ya, ya. Dan jangan takut ketika berjalan melalui api yang menyala-nyala. Karena api itu tidak akan membakar kita. Amin, ya. Karena itu adalah janji Tuhan untuk kita. Amin. Nah, sahabat yang baik ya, kita sudah dengar tadi firman Tuhan, sharing dan kesaksian ya. Mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan supaya kita benar-benar dibebaskan dari ketakutan itu ya. Sahabat yang baik, apa yang menjadi ketakutanmu saat ini? Iya. Mari datang kepada Tuhan. Serahkan semua ketakutan kita kepada Tuhan. Dan bersyukur buat kasih-Nya kepada kita. Karena kita percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita sangat dikasihi Tuhan. Kita milik kesayangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Dan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Amin. 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 Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau yang ku puja, hanya Kau yang ku sembah, Yesus. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau yang ku puja, hanya Kau yang ku sembah, Yesus. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program terang kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, Iya. minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, Iya. silahkan DM, Iya. komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.